Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya. Kali ini kita akan diskusi tentang morfologi sungai dan karakteristik das. Sungai adalah torehan di permukaan bumi yang merupakan penampung dan penyalur alamiah air dan material sedimen dari suatu daerah aliran sungai ke tempat yang lebih rendah dan akhirnya ke laut. Morfologi sungai adalah ilmu yang mempelajari tentang geometri. Geometri itu adalah bentuk dan ukuran atau dimensi, serta jenis, sifat, dan perilaku sungai dengan segala aspek perubahannya dalam dimensi, ruang, dan waktu. Di dalam morfologi sungai juga membahas tentang hidrolika sungai dan angkutan sedimen sungai. Morfologi sungai itu dipengaruhi oleh 4 perihal. Yang pertama adalah kondisi topografi das secara keseluruhan, luas dan bentuk das, nanti kita bahas di belakang. Kemudian kondisi geologi dan daerah yang ditinjau, apakah kita meninjau bagian hulu, tengah, atau hilir sungai. Secara umum ada 3 tipe aliran sungai yang kita ketahui. Yang pertama adalah sungai dengan aliran tipe lurus atau straight river. Yang kedua, sungai dengan tipe aliran menganyam atau braided river. Dan sungai tipe berkelok-kelok atau meandering river. Kalau kita memotong secara memanjang atau longitudinal section dari sebuah penampang sungai dari hulu ke hilir, maka kita akan mendapatkan potongan tipikal semacam ini ya. Yang di bagian hulu cenderung lebih curam, kemudian perlahan-lahan kecuramannya berkurang sampai di bagian hilir. Nah, potongan memanjang ini kita bisa klasifikasi atau kita kategorikan menjadi 3 bagian utama. Yang pertama daerah hulu, yang kedua daerah tengah, yang ketiga daerah hilir. Fenomena utama yang terjadi di daerah hulu atau di sekitar pegunungan dan lereng pegunungan itu adalah erosi lahan. Kenapa erosi? Karena dia curam, maka kecepatan aliran sungai cenderung tinggi di daerah hulu karena curam. Oleh karena tinggi kecepatan alirannya, maka material di badan sungai itu tergerus atau tererosi ya, di bawah terus ke bagian hilirnya. Nah, sedangkan ini daerah tengah adalah daerah peralihan dari hulu menuju hilir dengan kelandaian lebih rendah daripada daerah hulu. Sedangkan daerah hilir ini umumnya secara alamiah manusia atau warga masyarakat itu mendiami daerah hilir. Ini daerah tempat material tadi yang tererosi dari hulu itu terdeposisi di bagian hilir atau terendapkan. Oleh karena itu coba lihat, ini ada warna ungu, ini adalah permukaan tanah asli atau sebelumnya, sedangkan ini garis putus-putus. Di bagian hulu cenderung di bawah, artinya terjadi erosi, sedangkan di bagian hilir terjadi deposisi. Deposisi ini bisa terus sampai masuk ke badan air, baik laut maupun danau. Nah, sungai berbentuk lurus tipikalnya semacam ini ya. Ini meskipun tepinya kelihatan bengkok, tapi secara umum kalau kita tarik rata-ratanya ini adalah lurus. Ciri khas yang kedua adalah dia memiliki alur di bagian tengah ya. Jadi seperti ini, dan dia memiliki tanggul yang cenderung stabil di kiri dan kanan sungai dan memiliki floodplain atau dataran banjir ya. Jadi dalam debit normalnya dia akan terisi di bagian alur tengah, alur utamanya seperti ini alur utamanya. Tapi dalam keadaan banjir saat musim hujan tinggi, maka alur utama ini akan penuh dan mengisi pada dataran banjir. Oke ya. Ini contoh strike river. Ini ada pegunungan yang tipikal strike river. Sebelah kanan curam ke kiri, begitu juga sebelah kiri curam ke kanan, sehingga di bawahnya ini membentuk strike river. Kemudian yang kedua, sungai berkelok-kelok atau meandering river. Meandering river itu tipikalnya berbentuk huruf S. Nah, karena dia berkelok, maka kecepatan aliran di bagian luar tikungan yang ini, kan dia datang dari atas ini ya, berbelok ke kiri. Kecepatan aliran di luar tikungan itu menjadi lebih cepat, sedangkan kecepatan aliran di dalam tikungan itu menjadi lebih lambat. Akibatnya di tikungan bagian luar atau di tepi sebelah kiri ini akan terjadi gerusan atau scoring atau erosi ya, mengakibatkan tebing sungai ini akan tergerus terus-menerus selama
alirannya ada. Dan di bagian sini akan mengalami pengendapan. Gitu ya. Itu ciri khas meandering river. Ini meandering river atau mekanisme terjadinya cut off atau sudetan. Sudetan itu terjadi awalnya karena kan morfologi awal sungainya lurus, kemudian ada sedikit tikungan, kemudian ada endapan membentuk seperti ini, lama-lama membentuk belokan. Belokan ini terus menajam, membesar terus, pada akhirnya dia bertemu kembali seperti ini dan terjadi cut off atau sudetan, diputus. Jadi sungai ini yang tadinya di sini berbelok gini, begitu tiba di sini nih, dia terus ke sana. Proses dari sini menuju ke sini itu umumnya membutuhkan waktu beberapa tahun, beberapa belas tahun sampai beberapa puluh tahun. Sungai meandering mempunyai beberapa karakteristik, yaitu amplitudo belokan, amplitudo ini besarnya belokan ini kelokan ya, terhadap nilai rata-ratanya, kemudian panjang kelokan meandering length ini ml. Kalau di ilmu gelombang ini sama dengan panjang gelombang ya. Sinusitas atau panjang alur dan panjang lembah atau kemiringan lembah, kemiringan alur ya. Nah, itu sinusitas. Oke. Sedangkan yang lain-lain bisa dibaca ya. Lebar daerah belokan yang ini meander belt. Ini keseluruhan ya. Mulai dari sungai bagian luar sampai bagian dalam yang cekungan-cekungan kecil itu dihitung keseluruhan. Ini paling atas ini, kemudian paling bawah ini itu disebut dengan meander belt atau lebar dari belokan. Nah, ini debit alur menurut kemiringan sungai ya. Ini silakan dilihat, ini sisi apsis, ini apsis. Apsisnya ini sumbu X ini adalah debit sungai, debit air, sedangkan ordinat Y ini adalah kemiringan dari slope saluran. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau terjadi tikungan maka sisi luar seperti ini cenderung terjadi cross scoring, makanya dia dalam, sedangkan sisi dalam itu cenderung terjadi endapan, makanya dia terdeposisi di sini ya, bentuknya begini. Ini yang dalam ini bagian luar scoring. Ya, ini bentuk sungai Anyaman yang lebih rumit, mempunyai beberapa anak sungai percabangan yang paralel dan tidak stabil. Nah, ini coba lihat, ini perhatikan. Oke. Ini juga sungai meander ya. Oh, ini coba lihat. Ini satu badan sungai besar, ini jalan, ini mobil, perhatikan. Ada mobil ya. Ada mobil di situ. Nah, ini sungai besar. Ini satu sungai ini cuma terjadi anyaman. Nah, jadi seperti anyaman ya. Nah, ini proses pembentukan sungai. Ini sungai muda. Coba perhatikan. Ini awalnya daratan di sekitarnya ini belum ada sungai, tapi tiba-tiba ada aliran karena hujan ya. Jadi kelihatan ini masih lebih rata, kemudian terbentuk aliran. Sedangkan yang sudah tua ini sudah terjadi semacam alur besar. Alur besar ini bisa terjadi dengan proses yang sangat lama. Seperti itu ya. Kemudian daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai adalah sebuah kawasan dibatasi oleh pemisah topografis yang menampung, menyimpan dan mengalirkan air ke anak sungai. Saya kasih ilustrasi, ini sketsa das ya. Ada sebuah lembah dengan sungai di tengahnya, kita potong melintang sehingga kita mendapatkan potongan seperti ini. Sebelah kiri pegunungan, sebelah kanan pegunungan. Jika hujan turun di daerah puncak gunung ini, sebelah kiri ke kanan dan puncak gunung kanan ke kiri, dalam rentang ini itu disebut das. Kenapa? Karena hujan yang turun di daerah sini menerus ke garis biru, dia akan turun menuju sungai yang ada di tengah. Sedangkan yang sebelah kanan ini garis merah, ketika turun di sini, di kanan ini air hujan, dia akan melimpas ke sebelah kanan, bukan melimpas ke sungai ini. Paham ya? Oleh karena itu, daerah antara puncak bukit kiri ini dan puncak bukit kanan yang ini, itu disebut daerah aliran sungai Salena. Contoh ini ya,
kalau nama sungainya Salena. Makanya das itu mengikut nama sungainya. Kalau sungainya Salena namanya das Salena. Sedangkan yang ini gimana, Pak? Ya ini lain lagi, kalau ada sungai di bawahnya nanti das apa gitu. Tergantung nama sungai yang ada di hilirnya. Oke ya, itu tentang das. Yang lainnya silakan dibaca. Das itu banyak bentuknya, ada bentuk bulu burung, bentuk menyebar, bentuk sejajar, dan das yang lebih kompleks. Ini das berbentuk bulu burung. Tadi das yang saya bilang itu, ini dasnya, batas das ya. Di alam ini tidak ada, ini biasanya puncak-puncak gunung seperti yang saya jelaskan tadi. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, ini berbentuk bulu burung, yang sungainya itu ini. Yang garis-garis tengah seperti urat itu adalah sungai, hulu di atas sini, hilir di sini, outletnya laut. Gitu ya. Nah, sedangkan yang ini das berbentuk menyebar, berbentuk radial ya, berbentuk kipas. Sedangkan yang ini das yang berbentuk cenderung sejajar. Anak sungai utamanya ini cenderung sejajar. Apa bedanya? Kenapa kita belajar? Karena masing-masing bentuk das memberikan hidrograf banjir yang berbeda-beda pula. Yang bentuk menyebar ini hidrograf banjirnya itu cenderung lambat ya, lambat menuju puncak banjir. Begitu sampai puncak cepat selesai. Kira-kira begitu ya. Nah, sedangkan ini normal, sedangkan yang sejajar ini cenderung lebih cepat. Cepat menuju puncak, kemudian surutnya lebih lama. Karakteristik das kita terkait dengan hidrograf ya. Nanti ini dibaca, ini das, ini hidrograf. Pelajari kata kunci hidrograf atau hubungan antara debit banjir dengan waktu saat terjadinya banjir. Hidrograf ini dihitung di outlet ya, di ujung dari das, tempat keluarnya air di das itu. Itulah tempat kita menghitung dari hidrograf. Ya, ini kompleksitas das menurut Horton. Ada second order drainage basin. Ya, jadi sungai itu punya apa namanya? Order sungai ya. Nah, ini sungai order pertama yang paling hulu, first order stream, aliran sungai order pertama, ini yang menimbulkan dari mata air membentuk sungai order pertama ya. Oke, kemudian berkumpul pada jadi 1, 2, 3 ini order pertama berkumpul di satu cabang, itu disebut dengan second order stream atau sungai orde kedua. Kemudian berkumpul lagi ini dengan yang lain, ketemu dengan alur utama, itu yang disebut dengan sungai orde 3. Jadi sungai itu kita bisa sebut ordenya ya. Ada berapa orde? Berarti dia punya cabang sampai 3. Kalau 3 tingkat ya, bukan jumlah cabangnya tapi 3 tingkat. 1, 2, 3, atau dihitungnya 1 ini ya, orde pertama, orde kedua ini sungai orde kedua semua ini. Nah, dan yang ini sungai orde ketiga, ruas orde ketiga. Oke ya, koefisien corak dan kerapatan sungai silakan dibaca. Koefisien corak ini ada dipakai di Wedoen dan Haspers ya, kalau kalian mempelajari debit banjir. Koefisien corak adalah luas daerah pengaliran, yang ini tadi luas keseluruhan ya, dibahagi dengan panjang sungai utama. Panjang sungai utama yang ini. Sungai orde yang terakhir ya, kalau ini ada 3 order, maka panjang sungai utama itu adalah panjang ruas yang terakhir, orde terakhir. Gitu ya. Nah, kerapatan sungai adalah panjang sungai utama dan anak-anak sungai dibagi daerah aliran sungai. Jadi panjang ini, keseluruhan ini dijumlahkan, dari yang kecil-kecil ini ditambahkan semua, kemudian dibahagi dengan luas daerah pengaliran. Itulah didapat angka kerapatan sungai. Saya kira gitu ya. Selebihnya kita akan ketemu pada kuliah-kuliah selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.